Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, 3 pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin, meninggal dunia saat menghadiri kampanye akbar bertajuk Bersatu Berani Berubah yang digelar di Jakarta International Stadium, JIS, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Februari 2024. 3 pendukung Anies Caimin yang meninggal itu ialah Dahyar, berusia 58 tahun dari Bekasi, Agus Rohendi, berusia 57 tahun dari Bandung, dan MB Syaifuddin, berusia 62 tahun dari Jakarta Selatan. Anies menyampaikan duka cita atas meninggalnya 3 pendukungnya tersebut lewat keterangannya pada Selasa 13 Februari 2024. Ia juga melakukan kunjungan takziah ke rumah salah satu pendukung yang meninggal di JIS di Jalan Desa Raya, Gandaria Utara, Jakarta Selatan pada Senin 12 Februari malam. Anies mengatakan perjuangan ketiga pendukungnya yang telah meninggal untuk mewujudkan perubahan di Indonesia tidak akan sia-sia. Ia berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan mereka. Anies juga mendoakan agar keluarga almarhum diberikan ketabahan dan semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Untuk kronologi meninggalnya 3 pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tersebut dapat dilihat di www.forumkeadilan.com. Berita berikutnya, Rosan Ruslani melaporkan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ke Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Rosan, Otto Hasibuan, pada Selasa 13 Februari 2024 mengklaim laporan tersebut dilayangkan kliennya dan diterima oleh Bareskrim Polri pada Senin 12 Februari kemarin. Otto memastikan laporan tersebut dilakukan atas nama pribadi dan tidak berkaitan dengan posisi Rosan sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Otto mengatakan laporan tersebut dilayangkan karena Rosan merasa dirugikan oleh pernyataan Koni yang ramai di media sosial. Selain itu, kata Otto, Rosan juga merasa dicatut oleh Koni terkait pernyataannya yang menyebut calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya akan menjabat presiden selama 2 tahun. Atas perbuatan tersebut, Otto mengatakan Rosan melaporkan Koni karena diduga telah melanggar pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), junto pasal 27 tentang pencemaran nama baik. Berita berikutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut mengundang penyelenggara pemilu dari negara lain untuk menyaksikan penghitungan suara dalam pemilu 2024 melewati program kunjungan pemilihan atau Election Visit Program. Hal ini dijelaskan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, dalam konferensi pers di gedung KPU pada Senin 12 Februari 2024. Hasyim Asyari menjelaskan bahwa program ini dapat memberikan kesempatan kepada berbagai pihak dari luar negeri untuk dapat mengikuti perkembangan pemilu di Indonesia. Hasyim juga mengatakan banyak negara yang tertarik mengamati pelaksanaan pemilu di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara dengan pelaksanaan pemilu paling besar, paling rumit, hingga paling singkat. Ia juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat pemilu di Indonesia menarik untuk diamati oleh dunia internasional. Pertama, pemilu di Indonesia menjadi salah satu pemilihan umum terbesar dari sisi jumlah populasi dan pemilu 2024 tercatat akan diikuti oleh 204,8 juta pemilih. Kedua, Hasyim mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari 9 negara anggota G20 yang melaksanakan pemilu pada 2024. Menurutnya, pelaksanaan pemilu di Indonesia ini akan ikut mewarnai perkembangan demokrasi dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi global.
Ketiga, kajian dari pengamat dan ahli pemilu internasional menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan pelaksanaan pemilu paling rumit di dunia. Kerumitan ini terjadi sebagai konsekuensi dari pilihan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Pada pemilu 2024, KPU telah mengorganisasikan 2.749 daerah pemilihan atau dapil untuk pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI. Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan durasi yang sangat pendek dan durasi pemungutan suara dilaksanakan dari pukul 7 hingga 13 waktu setempat. Berita terakhir, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 di tempat pemungutan suara atau TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Februari besok. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi melalui media sosial resminya usai mendapatkan undangan dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS pada Senin 12 Februari 2024 kemarin. TPS 10 Kelurahan Gambir berlokasi di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat. Jokowi turut menyampaikan harapan agar KPPS bekerja secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam pemilu 2024. Jokowi juga mengimbau agar pesta demokrasi pada 14 Februari besok dapat berjalan damai dan tertib, serta dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Diketahui, KPU akan menggelar pemungutan suara pemilu 2024 serentak pada 14 Februari besok. Saat ini, pemilu 2024 tengah memasuki masa tenang. Saat hari pemungutan suara, masyarakat akan mendapatkan 5 surat suara. 5 surat suara tersebut terdiri dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD, surat suara DPR, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten atau Kota. Untuk semua Sobat Forum, jangan lupa besok datang ke TPS tanggal 14 Februari untuk mencoblos pilihan Sobat Forum semua. Jangan sampai golput karena satu suara Sobat Forum sangat menentukan masa depan kita di kemudian hari. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 13 Februari 2024. Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.